Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Kali ini seperti biasa saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Hari ini itu saya ingin masak mihun goreng, tapi sambil masak kita sambil bercerita ya, agar teman-teman gak ngantuk nonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan konten dan cerita-cerita dari saya. Kali ini saya ingin membahas soal pepatah yang mengatakan segala-galanya itu butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Dan saya memiliki pemikiran sendiri tentang kata-kata itu. Menurut saya, carilah uang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang tidak setuju karena uang bukan segala-galanya. Tetapi kenyataan hidup, segala-galanya itu butuh uang. Uang tidak dibawa mati. Betul, uang itu nggak mungkin kita bawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, kita bisa separuh mati. Dan katanya lagi, makin banyak uang akan makin banyak masalah. Tapi kita tidak bisa pungkiri, orang yang beruang permasalahannya lebih cepat selesai daripada orang yang tidak punya uang. Dan saya juga pernah mendengar katanya cinta itu buta, tidak memandang harta ataupun uang. Kata-kata itu memang betul, tapi kenyataan hidup banyak di luar sana istri yang meninggalkan suaminya karena suaminya itu nggak punya uang. Kenyataan hidup yang katanya cinta itu buta, tidak memandang harta, tidak memandang uang, itu hanya di awal aja. Buktinya banyak wanita yang meninggalkan pasangannya karena pasangannya tak bisa mencukupi kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kata-kata cinta itu buta yang tidak butuh harta maupun uang? Maka dari itu, saya memiliki prinsip carilah uang sebanyak-banyaknya. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Tapi satu pesan saya, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mencari uang. Nggak disangka ya keasikan membahas soal uang, ternyata saya udah selesai masaknya. Teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ya, bagaimana pendapat teman-teman soal uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang. Kalau saya pribadi ya seperti itu, carilah uang sebanyak-banyaknya. Saya udah selesai membuat mihun goreng. Sekarang saya mau lanjut panen bunga kates dekat samping rumah kakak ipar. Ayo ikutin saya terus. Ini saya ambil tempat dulu. Maaf ya kalau kameranya goyang-goyang. Halaman rumah saya itu becek karena tadi pagi-pagi itu hujan ya. Itu ya teman-teman ya, rumah kakak ipar saya, di sampingnya ada bunga kates. Dia nggak mau ambil ya, jadi saya ambil aja, entah untuk lalapan, entah nanti untuk saya tumis. Soalnya saya kalau bunga kates ini saya suka ya, ditumis atau dimasak apa aja enak. Itu tempatnya di situ, dia nggak banyak sih, tapi lumayan lah ya. Saya berdua dengan anak bujang yang nomor 2. Ini ya bunga katesnya lumayan. Nih. Siapa di sini yang suka bunga kates? Ini udah habis ya teman-teman ya, semuanya udah saya ambil. Ini dia, alhamdulillah lumayan banyak ya. Sekarang ayo kita pulang. Yuk. Ini tadi saya ambil daun jambu karena saya itu mau rebus ini daun katesnya.
Direbus dulu nanti baru dicuci. Tangkai bunga kates ini mau saya pisahkan karena yang direbus hanya bunganya saja. Saya merebus bunga kates ini menggunakan daun jambu. Pasti teman-teman yang udah sering nonton video saya sudah tahu ya. Karena dari dulu sampai sekarang saya kalau merebus bunga kates, daun kates pasti pakai daun jambu. Sebetulnya banyak tanaman yang bisa digunakan untuk menghilangkan pahit daun kates atau bunga kates. Seperti daun jambu, daun keduduk, atau daun bunga babi. Maaf ya kalau kata-katanya babi, tapi itu hanya nama dari tanaman itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu. Tapi saya tidak bisa melihatkan bentuknya seperti apa karena saya tidak menemukannya di sini. Dan katanya juga bisa menggunakan tanah liat, tapi saya nggak mau ya pakai tanah liat. Soalnya kalau pakai tanah liat agak susah untuk membersihkannya. Kalau dulu saya merebus daun kates menggunakan daun keduduk, tapi waktu itu saya nonton YouTube, saya melihat ada yang menggunakan daun jambu. Pas saya coba ternyata betul pahitnya hilang. Semenjak itu sampai sekarang saya menggunakan daun jambu. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman ya, jika suara saya ini kurang jelas atau ada suara berisik. Soalnya pas lagi ngedit mendadak hari hujan. Bunga kates ini saya rebusnya sebentar aja agar getahnya hilang dan rasa pahitnya juga hilang. Sambil nunggu rebus bunga kates, sekarang saya mau siapkan dulu bahan-bahannya. Ini tadi pagi saya buat bakwan ya, bakwan yang semalam. Rencananya kan semalam mau saya goreng, tapi nggak jadi, kata suami untuk pagi aja. Jadi tadi pagi saya goreng maksudnya. Bahannya itu simple ya, soalnya saya cuma tumis. Ini ada cabai sisa kemarin. Kalau saya sukanya agak sedikit pedas. Ini cabai yang dibawa suami saya dari tempat kerjanya, karena ini masih sedikit. Udah segini aja. Bawang putih, ini bawang merahnya kecil-kecil karena ini bawang merah hasil mulung kemarin. Dan segini aja, mau saya simpan dulu. Saya buat bawang putih 2 ya, 2 kayak gini. Karena bawang merahnya itu sedikit, jadi bawang putihnya yang saya banyakkan. Ini tuh ikan-ikan asin ya. Saya tuh cari ikan teri tapi nggak ada, adanya cuma udang halus, jadi saya pakai udang halus saja. Kalau ini nyucinya harus pakai saring. Ini kayaknya udah matang, jadi kita langsung cuci.
Oh ya teman-teman, saya itu ingin bertanya. Di awal video tadi saya itu tidak membahas apa yang saya masak, melainkan membahas apa yang saya pikirkan. Sedangkan di akhir-akhir video ini saya hanya membahas sesuai apa yang saya masak atau sesuai isi video saja. Bagaimana menurut teman-teman? Bagusnya saya itu masak sambil bercerita seperti tadi atau mengikuti alur dari video saya aja? Karena dulu saya pernah mengupload video sesuai isi dari video aja, saya tuh nggak sambil cerita. Kalau pas diam ya diam, kalau pas ngomong ya ngomong. Jadi ada yang komen, "Kak, videonya itu kosong, jadi membuat kami ngantuk." Makanya saya itu berpikir bagaimana caranya saya tetap bikin konten tapi tetap ada yang dibahas di dalam video saya, tapi jangan membahas apa yang saya lakukan, melainkan yang lain. Kalau saya membahas soal kegiatan saya, pastinya teman-teman di rumah juga melakukan hal yang sama seperti saya, ya memasak, berberes rumah, mengurus anak. Jadi rasanya nggak enak ya kalau dijelaskan. Ya namanya kegiatan ibu-ibu atau emak-emak, saya rasa sama aja. Pasti di luar sana juga melakukan hal yang sama. Di sini saya itu ingin meminta pendapat dari teman-teman semua, bagaimana kalau video keseharian saya isi dengan ya membahas soal-soal yang seperti tadi, atau teman-teman juga boleh kasih ide kiranya apa pendapat saya tentang sesuatu hal. Ya teman-teman tinggal komen aja, nanti saya akan mengeluarkan pendapat saya dan unek-unek saya, karena beda orang kan beda pendapat. Jadi mari kita berbagi pendapat. Tapi jika nanti saya membahas soal unek-unek saya, pendapat saya, teman-teman jangan marah ya. Jujur aja kalau saya melakukan aktivitas tanpa bercerita, saya itu berpikir membosankan. Tapi kalau saya sambil bercerita, saya terkadang juga bingung mau cerita apa. Makanya saya itu selalu membutuhkan pendapat dari teman-teman semua, atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Makanya saya itu terkadang berharap teman-teman ada yang bertanya, entah itu masa lalu saya, atau pengalaman saya, atau apa aja ada yang terjadi dalam hidup saya. Teman-teman boleh bertanya dan saya akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Terkadang saya itu ingin bercerita tentang masa lalu saya sebelum saya menikah, atau bercerita pertama kali saya datang ke desa ini atau ke kampung ini. Tapi kadang saya itu mikir lagi, memang saya ini siapa? Untuk apa orang mengetahui masa lalu saya atau keadaan saya? Karena saya ini bukan artis, bukan orang terkenal. Jadi untuk apa orang mengetahui tentang diri saya? Alhamdulillah ya teman-teman, saya udah selesai masak. Mihun gorengnya udah selesai, tumis bunga katesnya juga udah selesai. Sekarang saya mau lanjut aktivitas lainnya, yaitu berberes rumah.